Ya, saat ini admin sudah masuk di akun SIM PKB-nya Pak Wawan Ruswandi. Kita masuk ke PPG pra jabatan dalam jabatan. Tinggal diklik saja nih, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri atas ya, ajuan data Anda telah disetujui. Ini adalah kemarin ya, upload berkas untuk seleksi administrasi PPG dan sudah disetujui kepunyaan Pak Wawan Ruswandi ya. Ini juga di bawah nih ada berkas disetujui. Dan sekarang mari kita lihat tutorial berikutnya. Ini adalah merupakan request dari teman, katanya mau melihat berkas manualnya yang sudah disetujui seperti apa. Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan tutorial contoh berkas manual yang di-scan dan sudah disetujui oleh pihak LPMP. Jadi admin pinjam berkas manualnya, semuanya asli, yang di-scan maksimal 1,5 MB, digunakan untuk seleksi administrasi PPG tahun 2022. Ini kepunyaan Pak Wawan Ruswandi, P3K lulusan 2019. Kenapa? Karena ada teman admin yang request, katanya, Mas, dokumen yang asli, yang manualnya seperti apa untuk pendaftaran PPG 2022, karena kebanyakan ya dalam tutorial katanya hasil scan yang sudah jadi kepingin tahu manualnya itu seperti apa, SKPBM-nya juga seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini silahkan ya simak baik-baik. Admin sudah diberi izin oleh yang punyanya untuk mentutorialkan dokumen asli. Sebelum ke video berikut, jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Yuk kita lanjutkan ke video berikutnya. Ini adalah berkas yang digunakan kemarin ya, berkas manualnya, berkas aslinya yang dikirimkan melalui pendaftaran PPG di SIM PKB, dan hasilnya ini sudah disetujui dalam jangka waktu 1 hari. Ini adalah dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, bagi teman-teman yang hingga saat ini belum upload berkas dan masih ragu-ragu atau penasaran, silahkan ikuti tutorial ini ya, pengalaman ini hingga kelar. Ini judulnya adalah dokumen scan berkas PPG 2022 sudah disetujui, jadi tinggal menunggu pretest saja ya, kepunyaan Pak Wawan Ruswandi SPDI. Yang pertama adalah SK asli pengangkatan awal, ini dari kepala sekolah, tidak masalah ya, SK asli pengangkatan awal. Yang kedua adalah 2 SK terakhir tahun 2021-2022. Yang ketiga SK PBM tahun 2020-2021 dan 2021-2022. Yang keempat fakta integritas bermaterai 10.000. Yang kelima adalah ijazah asli ya, jadi bukan ijazah akta 4 tetapi ijazah ya dari S1 tentunya. Sedangkan untuk maksimal scan adalah 1,5 MB. Jadi misalkan ya, ini yang pertama SK asli di scan itu maksimal 1,5 MB. Karena antara SK asli dengan SK terakhir itu beda filenya ya, jadi tidak satu file. Ini SK PBM ya nomor 3, ini banyak sekali ya, kurang lebih ada 8 lembar itu dalam satu file. Jadi jangan salah men-scan ya. Jadi yang di-scan itu yang pertama SK asli pengangkatan dari kepala sekolah scan, berarti satu file. Yang kedua 2 SK terakhir scan dalam satu file. Yang ketiga SKPBM nih banyak ya, 8 lembar kalau tidak salah, scan dalam satu file.
kemudian fakta integritas per materai scan dalam satu file, 5 ijazah asli scan dalam satu file ya, tentunya ini PDF maksimal 1,5 MB. Dan sekarang mari kita buka. Nah ini ya, untuk yang pertama adalah SK pengangkatan awal sesuai dengan data Dapodik kepunyaan teman admin nih. Ini TMT-nya adalah 17 Juli ya 2024. Ini SK asli. Jadi ini stempelnya biru, jadi di scan hasilnya harus biru juga. Ini asli dari kepala, dan yang di scan yang bagian depan saja. Untuk yang ke belakang ya tidak usah. Untuk SK awal cukup yang depan saja. Nah kemudian yang kedua adalah 2 SK terakhir. Jadi 2 tahun terakhir SK yang harus ditandatangani oleh Dinas Pendidikan atau BKP SDM atau Bupati atau yang berwenang. Jadi untuk 2 tahun SK terakhir ini tidak boleh dari kepala sekolah. Nah ini untuk P3K lulusan 2019 SK-nya untuk wilayah Kabupaten Ciamis seperti ini. Dan ini NIP-nya ditutup ya karena merupakan identitas seseorang. Nah seperti ini ya. Dan di sini masa perjanjiannya ada ya, 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Ini lulusan tahun 2019. Sedangkan yang dipinta kan 2 SK-nya. Karena di wilayah Kabupaten Ciamis SK-nya hanya 1, maka untuk tahun 2022 diberinya seperti ini. Jadi ya sudah jelas ini di scan. Ya, kalau sudah di scan tinggal yang ini. Nah, di sini ada masa perjanjian ya. 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Ini bukan SK ya, tetapi ini adalah perpanjangan perjanjian kerja atau istilahnya adalah perjanjian kontrak kerja. Jadi seperti ini bentuknya untuk wilayah Kabupaten Ciamis karena SK-nya per tahun. Nah, di sini ada ya masa tenggangnya nih 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Yang pertama admin men-scan-nya ini yang pertama, kemudian di laman terakhir nih yang menggunakan materai. Ini kan ada materai asli. Silahkan untuk di-scan ya lembar terakhir. Jadi tidak usah semuanya di-scan ya. Kalau semuanya di-scan ini banyak. Tetapi pihak LPMP juga sebenarnya sudah mengerti masalah hal ini, jadi yang depan ya dan yang belakang. Karena kalau yang di sebelah tengahnya ini hanya seperti pasal 6 gaji dan tunjangan, hanya seperti itu saja. Dan teman-teman yang belum upload jangan ragu-ragu ya, ini berkas manual yang sudah disetujui. Sudah jelas, berarti ini 2 SK terakhir ya. Yang pertama SK pengangkatan, untuk yang kedua wilayah Kabupaten Ciamis menggunakan surat perpanjangan perjanjian kerja seperti ini ya. Jelas? Ya, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, ini adalah SK PBM 2 tahun terakhir. SK PBM 2 tahun terakhir ini punya teman admin, ini SK-nya adalah per semester. Ya. Silahkan ini di-scan ya. Per 1 SK ada berapa nih? 1 2 3 4. Ini jadwal pelajaran ya. Yang belakang lampirannya. Kemudian yang satu lagi ini ada nama kita dan sudah diberi stabilo. Ini maksudnya agar tim verifikasi LPMP tidak terlalu sulit mencari nama kita ya. Jadi silahkan teman-teman dikasih kode saja ya, stabilo warna kuning atau warna apa saja. Ini adalah SK tahun 2020-2021 semester 1. Nah, kemudian silahkan di-scan lagi karena ini per semester. SK-nya SK semester 2 tahun 2020-2021.
Ya, ini kan semester 1, semester 2. Nah, ini untuk tahun 2021-2022 ini semester 1 sama SKPBM semester 1 tahun 2021-2022. Kemudian semester 2-nya. Ini semester 1 ya. Mana semester 2-nya? Oh, ini ya. Ini semester 2 ada di bawah. Nah, ini semester 2-nya. Tahun 2021-2022. Jadi jumlah SKPBM ini kepunyaan teman admin semuanya ada 4 semester. Per semesternya yang di-scan ini ada 4. Jadi 16 lembar yang di-scan. Nah, dari 16 lembar yang di-scan ini dijadikan satu file. Silahkan dikasih nama SKPBM 2 tahun terakhir, seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita upload di desktop atau laptop ini mudah mencarinya ya. Sudah jelas, ini SKPBM nih lebih banyak ya, kurang lebih 16 lembar dalam satu file, maksimal 1,5 MB. Kalau masih lebih silahkan dikompres. Kita lanjutkan ini ya, yang terakhir. Nah, ini adalah fakta integritas bermaterai 10.000. silahkan di-scan. Kok ini coret-coret begini? Kan ini apa namanya, masuk maksudnya kan identitas pribadi seseorang ya. Jadi jangan dicoret-coret, kalau ini kan buat tutorial aja ya. Jadi di-scan fakta integritas harus bermaterai 10.000. Nah, itu tinggal download saja karena sudah ada ya fakta integritas di desktop. Silahkan di download, di scan, maksimal 1,5 MB ya. Kita lanjutkan. Oh, bukan yang terakhir ya, ini satu lagi, ijazah ya. Jadi yang di scan ini ijazah, bukan ijazah akta 4 tetapi ijazah. Silahkan di scan di sini untuk melihat tahun lulus ijazah. Ini kebetulan 2010. Di scan ijazahnya maksimal 1,5 MB. Jadi yang di scan itu ada 5 file ya. SK pengangkatan awal, 2 tahun SK terakhir, yang ketiga SKPBM, keempat fakta integritas, yang kelima adalah ijazah asli. Ini semuanya menggunakan asli sehingga tidak harus dilegalisir, ditandatangani oleh dinas terkait. Jadi tidak ribet ya kalau kita men-scan yang asli, itu tidak ribet, berbeda dengan legalisir. Kalau legalisir kan harus dilegalisirnya ke Disdik atau ke mana, itu lebih rumit menurut admin ya. Yang penting ada aslinya, silahkan di scan saja. Dan di sini menggunakan scan di Android ya, Cam Scanner kalau tidak salah aplikasinya. Mau Adobe juga silahkan, yang penting jelas. Usahakan dalam men-scan itu kalau bisa di siang hari, karena ya cahaya sinar matahari itu lebih tajam, lebih memperjelas hasil scanan. Ya, barangkali itu saja ya. Ini adalah manual berkas yang telah disetujui oleh pihak LPMP kepunyaan Pak Wawan Ruswani. Dan sekarang tinggal menunggu pretest saja, jadwal pretest ya kalau tidak salah. Semoga bermanfaat. Wassalam.